Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Allah, dan karena itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus menolong kami sekalian agar kami dapat mendengar dengan baik, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab untuk hari ini, di hari Minggu Prapaskah keempat ini, terambil di dalam Mazmur 23, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara membaca, mengikuti dan menyimak, saya membacakannya untuk kita sekalian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkannya, merenungkan, meresapi, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Hosiana. Shalom, saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing. Di hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020, yang juga adalah hari Minggu Prapaskah yang keempat. Firman Tuhan telah kita baca bersama untuk kita renungkan bersama di bawah sorotan tema yang diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, yaitu bersukacitalah, alami pekerjaan Allah yang menghidupkan. Bersukacitalah, alami pekerjaan Allah yang menghidupkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kalau ditanya apakah semua kita senang dan menikmati situasi terkini, terutama ketika kita tidak dapat beribadah bersama di rumah Tuhan, kita tidak dapat bertemu dan bertegur sapa, bersalam-salaman sebagai saudara persekutuan. Tentu setiap kita tanpa kecuali sebagai pendeta, sebagai pelayan, kita tidak menginginkannya. Namun yang kita lakukan bersama hari ini adalah
sebagian dari upaya nyata kita sebagai gereja Tuhan di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kita merespons dan mendukung apa yang diserukan oleh pemerintah, yang oleh Alkitab, oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-13 disebutkan sebagai wakil Allah untuk bagaimana bersama-sama dengan seluruh komponen, seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, kita mendukung upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang pada hari-hari belakangan ini begitu merajalela, penyebarannya begitu luas, menyisakan ketakutan, kecemasan, kegelisahan di seantero jagat ini, di Indonesia dan khususnya di wilayah DKI Jakarta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama, tetapi ini menjadi penting untuk kita renungkan juga, bahwa yang kita lakukan ini tidak karena ketakutan, tetapi sebagai bagian dari upaya kita untuk menyatakan bahwa gereja kita juga merupakan bagian dari keseluruhan anak bangsa yang perlu patuh asas. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk bergereja di ruang hampa, saudara-saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan dan ditempatkan di dalam konteks kehidupan bersama dengan seluruh umat manusia di kolong langit ini. Kita dipanggil dan ditempatkan oleh Tuhan untuk berada dalam konteks keindonesiaan kita, dalam konteks kita di DKI Jakarta. Dan untuk itulah kemudian kita juga terpanggil untuk mendukung berbagai upaya keras untuk menghentikan atau memutus mata rantai penyebaran virus ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, Mazmur 23 adalah mazmur yang sudah sering kita baca, kita renungkan, bahkan kita dengarkan, dihotbahkan, bahkan kita juga menyanyikan beberapa lagu yang digubah dari mazmur ini. Tuhan adalah gembala yang baik. Tentu saat ini kita akan merenungkannya di bawah tema bersukacitalah, alami pekerjaan Allah yang menghidupkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mazmur ini hendak menegaskan sebuah kebenaran tentang pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik kepada umat manusia, dan itu dialami oleh pemazmur, dialami, dirasakan dan dikisahkan oleh pemazmur, dalam hal ini Raja Daud. Mestinya dan sudah seharusnya ini juga menjadi pengalaman iman kita, khususnya menyikapi, melihat situasi kehidupan terkini saat ini. Banyak orang dirundung kecemasan, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami fobia, ketakutan yang berlebihan. Dan karena itu seruan, ajakan tema ini agar kita bersukacita, agar kita mengalami sukacita itu menjadi penting. Bersukacitalah, alami pekerjaan Allah yang menghidupkan. Pemazmur memulai dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan menjamin pemenuhan kebutuhan umatnya. Kebutuhan dalam arti sesungguhnya, kebutuhan makan, minum, dan pakai kita sebagai umatnya.
tetapi juga dalam arti rohani bahwa Tuhan juga menjamin pemenuhan kebutuhan rohania, kebutuhan spiritual. Tuhan memenuhi kebutuhan lapar dan haus rohani, lapar dan haus akan firman Tuhan dalam kehidupan umat. Dengan pemenuhan kebutuhan secara fisik dan secara spiritual itu, maka umat seharusnya juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh pemazmur, oleh Raja Daud. Ia menyegarkan jiwa. Saudara-saudara, kesegaran jiwa, kelimpahan kepuasan batin itu menjadi sesuatu hal yang penting. Karena dari situlah kemudian kita akan mengekspresikannya melalui sukacita yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dikatakan oleh pemazmur, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Dengan kesegaran jiwa, dengan sukacita yang Tuhan anugerahkan dan kita miliki, kita nikmati dalam hidup ini, sehingga meskipun jarak dan waktu tempuh yang kita lewati dalam hidup ini yang seharusnya membuat kita mengalami kelelahan fisik, kelelahan batin, tetapi kita akan tetap dan terus mengalami kesegaran jiwa. Kita akan tetap dan terus mengalami sukacita karena kita berjalan bersama dengan Allah, gembala kita yang baik. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam perjalanan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman. Saudara-saudara, dengan kesegaran jiwa yang Tuhan anugerahkan, ia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan ketika kita berjalan di jalan yang benar, tidak serta-merta bahwa kita akan terhindar dari perjalanan melewati lembah-lembah kekelaman. Lembah-lembah kekelaman atau lembah kekelaman yang dimaksudkan di sini oleh banyak penafsir adalah lembah bayang kematian, lembah bayang maut. Ketika kita harus berjalan melewati lembah kekelaman, ketika kita harus melewati lembah maut, lembah kematian, seperti yang hari-hari ini kita alami bersama dengan seluruh umat manusia, dalam konteks juga kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya juga di DKI Jakarta. Saudara-saudara, dengan kesegaran jiwa, dengan sukacita yang Tuhan anugerahkan, niscaya kita semua akan berjalan, kita semua akan melewatinya bersama dengan Allah yang adalah gembala kita yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kalau ditanya apakah saya juga menginginkan situasi seperti ini bersama dengan pelayan dan majelis, jawabannya adalah tidak. Capek juga Bapak Ibu Saudara-saudara, syuting begitu ya, bolak-balik, tidak mudah. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan ini, bahwa upaya yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan saat ini adalah juga merupakan sebentuk dari upaya kita untuk mendukung pemerintah kita dalam upaya bersama untuk mengatasi virus COVID-19 yang hari-hari ini menyerang, hari-hari ini menyebar begitu luas dan mengancam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ibadah minggu atau ibadah hari minggu pertama dalam sejarah gereja itu baru diadakan pada tanggal 7 Maret
tahun 321. Artinya di tahun-tahun sebelumnya gereja itu beribadah pada hari Sabtu, hari Sabat, dan atau hari Minggu. Pada tahun 321 itu di bawah pemerintahan Kaisar Romawi Konstantinus I itu ada dekret yang dikeluarkan untuk menyatakan bahwa hari Minggu itu ditetapkan sebagai hari untuk umat Kristiani beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian itu juga dilanjutkan pada tahun 364 dalam konsili di Laodikia yang menganjurkan agar jika boleh, jika mungkin, jangan ada orang Kristen yang bekerja di hari Minggu itu. Dan itu kemudian juga dipertegas lagi dalam konsili Gereja Katolik Roma tahun 538 yang lebih tegas lagi mengharuskan setiap orang Kristen untuk tidak bekerja, tidak beraktivitas pada hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah latar sejarah. Artinya ketika kita beribadah Minggu di hari-hari hidup kita, sesungguhnya merupakan suatu bentuk penghormatan kita kepada Allah untuk beribadah kepadanya di rumah Tuhan, bertemu dengan saudara seiman. Selain daripada itu, lebih daripada itu, bahwa di hari Minggu itu adalah merupakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Bersukacitalah, alami pekerjaan Allah yang menghidupkan. Biarlah dimanapun saudara berada, di rumah sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, kita juga mengalami sukacita itu. Kita tetap dan terus berdoa dan mendukung langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kita, khususnya kota kita, kota Jakarta. Hari Jumat kemarin di gereja kita juga telah dilakukan penyemprotan untuk pembersihan, dan kita mendukung itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di hari Minggu ini, meskipun kita tidak beribadah di rumah Tuhan, kita tetap saling mendoakan dari rumah kita masing-masing untuk kebersamaan kita, untuk kekuatan, agar Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan, sukacita, kesegaran jiwa yang dengannya kita tetap semangat, kita tetap berjuang untuk menjalani kehidupan. Jadi, kalau ada sebagian gereja yang pada hari Minggu ini tetap beribadah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan dan saudara-saudara mendengarnya, itu juga tidak bisa kita salahkan. Tetapi yang kita lakukan sebagai gereja Pok Lenteng Agung adalah kita ingin mengatakan bahwa kita mendukung pemerintah dengan berbagai upayanya. Jadi kalau yang melakukan itu juga mungkin karena mereka melakukannya dengan iman. Tapi ketika kita tidak beribadah di gereja Tuhan di hari Minggu ini, jangan juga kemudian dimaknai sebagai seolah-olah kita tidak beriman. Kita melakukannya juga karena iman. Kita percaya dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil Allah, itu juga bisa untuk menghentikan penyebaran virus yang saat ini begitu merajalela. Jadi kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah pastikan bahwa kita memiliki sukacita yang berurat akar dari kesegaran jiwa yang kita peroleh dari Allah sebagai gembala kita yang baik, yang terus menuntun kita di jalan yang benar, yang terus menyertai kita untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Dan itulah yang membuat kita tidak takut. Kata pemazmur, kata Raja Daud, aku tidak takut bahaya. Biarlah masing-masing kita juga berkata demikian, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab ada Allah, gembala yang baik, yang menyertai, menuntun, membimbing,
yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang menuntun aku ke jalan yang benar, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang memberi kesegaran jiwa kepadaku, yang memberi kekuatan iman. Dan biarlah kita semua tetap terus hidup dalam ketidaktakutan, karena kita hidup bersama-sama dengan Allah yang memberi kehidupan dan yang terus menjaga, memelihara kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini juga baru kali pertama dalam sejarah Republik kita, juga dalam sejarah gereja kita, di gereja Pok Lenteng Agung, bahkan di gereja-gereja yang lain, dalam rentang usia kita 50 tahun. Dan biarlah ini juga menjadi momentum perenungan bagi kita, untuk kita tetap dan terus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Gembala yang baik itu dalam Kristus Yesus, yang mengenalkan diri sebagai gembala yang baik, yang telah memberikan nyawanya. Lalu kemudian kita ingat dalam bayang-bayang minggu-minggu Prapaskah ini, biarlah dia juga tetap dan terus menolong, menyertai, memberkati kita. Jangan takut, tetap jalani kehidupan. Pastikan selalu ada sukacita yang berangkat dari jiwa yang disegarkan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu Prapaskah yang keempat. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kehidupan. Jangan takut, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan, kami dapat pahami. Biarkanlah jiwa kami terus disegarkan, agar kami dapat terus mengalami sukacita dari Tuhan oleh karya Roh-Mu yang kudus. Biarkanlah kami terus menerus dan senantiasa menghayati dan memaknai kesejatian makna penderitaan Kristus di minggu-minggu Prapaskah ini, melalui peristiwa, melalui kejadian yang terjadi di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di seantero jagat ini. Terima kasih Tuhan, jaga hati dan pikiran kami. Buatlah kami tetap bersukacita, buatlah kami untuk tidak takut menjalani kehidupan, sebab kami berjalan bersama-sama dengan Allah sebagai gembala kami yang baik, gembala kami yang agung, yang terus akan menyertai, membimbing, menuntun langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Amin.